Halo, semangat pagi sahabat. Yuk kita sekarang bicara lagi tentang Law of Attraction. Karena law ini sudah banyak membantu orang-orang, termasuk membantu saya. Karena bagaimanapun hidup ini harus bertumbuh dan harus memakai konsep menurut keselarasan dengan alam semesta, dan diantaranya yaitu keselarasan hukum alam ini, yaitu dengan law of attraction atau hukum vibrasi atau hukum getaran, sahabat. Nah, kita sekarang akan bicara gimana sih caranya mewujudkan keinginan dengan cara law, yaitu dengan konsep as if. Apa itu? Ini caranya mewujudkan keinginan dengan cara berpura-pura, pura-pura bahagia, pura-pura punya suami, pura-pura kaya, pura-pura kita sudah mendapatkan semua yang kita inginkan. Nah, jadi konsep loa ini, konsep as if itu kita membayangkan sesuatu ini sudah terjadi, teman-teman ya. Baik itu berupa jodoh, jadi kita membayangkan kita sedang hidup bahagia dengan pasangan kita, dan pasangan kita menurut kriteria kita yang kita inginkan. Misalkan kita ingin pria yang tinggi, biasanya kan rata-rata cewek yang tinggi ya. Lalu misalkan kita ingin punya pasangan yang peduli sama kita, yang menyayangi kita. Lalu kita juga ingin punya sesuatu yang berharga, yaitu keluarga, ingin memiliki pasangan yang baik, atau ingin punya pekerjaan, atau ingin punya kekayaan. Jadi kita membayangkan itu seperti sudah terjadi. Jadi bisa dikata lebih in the end bisa. Jadi sesuatu itu dianggap sudah terjadi, sudah bahagia, sudah memiliki. Jadi untuk mewujudkan as if itu gimana sih caranya? Pertama, kita memang harus ada niat. Jadi niat hati ini bulat dalam tekad, karena apa? Niat ini mampu merubah konsep berpikir kita dari mulai tidak serius jadi serius ya. Dari konsep berpikir kita dari mulai rasa malas menjadi semangat. Jadi konsep sederhana ini, niat ini akan membantu kita mewujudkan sesuatu yang lebih serius ke arah yang memang kita ke arah yang sesuatu yang memang terwujudnya dengan jelas dan nyata. Karena ini kekuatan niat ini merupakan dasar dari kunci semua pencapaian semua masalah. Lalu yang keduanya, kita berusaha untuk selalu bahagia, teman-teman ya. Ingin selalu bahagia karena itu kunci dasarnya juga. Karena kebahagiaan ini akan datang, rezeki yang besar akan datang, anugerah besar akan datang pada hati yang bahagia. Lalu ketiganya, kita selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Misalkan kita ingin punya istana besar, ingin punya rumah besar dengan ukuran yang seperti istana, misalkan dengan harga 100 miliar. Nah, bayangkan aja rumah kita sudah ada, tapi kita syukuri rumah yang ada. Misalkan kita sekarang baru ngontrak nih, misalkan setahun 10 juta gitu, syukuri bahwa kita sudah mengontrak rumah. Tuhan, terima kasih aku sudah mampu membayar kontrakan rumah seharga 10 juta. Nah, nanti yang berikutnya akan datang, yaitu rumah yang kita inginkan harga 100 miliar. Yang penting kita yakin ya. Lalu keempatnya, kita berusaha untuk selalu yakin dan berpikiran positif. Jangan sampai ada pengandaian, penolakan dalam hati. Kalau misalkan kita ini punya keinginan, punya afirmasi, tapi hati kita menolak, nah itu yang menjadi penghambat. Jadi itu jangan dibiarkan pikiran kita yang menjadi hambatan itu akan menghantui afirmasi kita, karena hal ini sangat menentukan untuk penghasilan pencapaian, teman-teman ya. Jadi halau. Jadi singkirkan perasaan ragu-ragu, perasaan tidak percaya itu, sehingga kita memang bisa mewujudkan apa yang kita inginkan melalui konsep as if tadi. Lalu selanjutnya, as if ini harus juga
dibarengi dengan sikap yang baik dan positif. Misalnya kita harus sering sedekah, juga kita harus menghilangkan kebiasaan buruk, misalkan berprasangka tidak baik, berprasangka atau merugikan orang lain. Jadi harus dibarengi dengan sikap-sikap positif yang akan menambah vibrasi kita ke arah yang lebih baik, yang untuk mewujudkan keinginan seperti yang kita inginkan. Nah, jadi konsep XSIP ini kita melakukan sesuatu seolah-olah kita sudah membayangkan sudah terjadi. Nah, jadi pura-pura ini, kepura-puraan ini penting teman-teman ya. Misalkan kita pura-pura sudah punya pekerjaan, ya gak masalah. Misalkan kita tiap hari memakai baju yang rapi, pakai blazer kemana-mana, kan itu tidak rugi, malah itu akan dipandang orang kita sebagai orang yang smart ya. Lalu kita misalkan santun setiap hari seperti seorang borjuis, seorang seperti pengusaha kaya, itu akan bagus, malah akan mengundang kekaguman orang terhadap kita, yang lama-lama nanti tahu-tahu nanti kita akan ada di tempat itu, tempat yang kita inginkan. Nah, inilah teman-teman ya mengenai SSIP ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil insight-nya daripada video saya ini. Kalau tidak keberatan, monggo di-share, di-like, dan subscribe teman-teman ya. Oke, sekian dulu. Sehat selalu, sejahtera selalu, jaga kesehatan. Wassalam.